pagi semuanya. Pagi. Kurang keras dulu kayaknya enggak. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, senang sekali pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dan melanjutkan acara kita. Jadi pembicara kita pada pagi hari yang indah ini itu saudara Saiful Panjaitan. Tentunya kemarin sudah diperkenalkan diri. Jadi saya tidak memperkenalkan saudara ini lagi. Kita langsung saja akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh saudara Saiful Panjaitan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu, bernyanyi dan berdoa. Begitu kepada saudara Nahaman, saudara Aman, untuk tolong memimpin kita dalam nyanyian. Setelah itu kita masuk dalam doa. Kita bernyanyi lagu nomor 156. 156, Tuhan menuntun hidupku. Tuhan menuntun hidupku. 3, 2, mulai. Tuhan menuntun hidupku, betapa sukacitaku, kemana saja jalanku, Tuhan menuntunku. Tuhan menuntun hidupku, memegang teguh hatiku, berserah penuh. Tuhan menuntun hidupku. Bila genaplah kerjaku, menang berkat anugerah-Mu, mampulah Kau menakutkan penuntunku itu Tuhan. Tuhan menuntun hidupku, memegang teguh hatiku, berserah penuh. Tuhan menuntun hidupku. Satu buah lagi, lagu nomor 15. Lagu nomor 15, Puji Allah Bapa yang Maha Kuasa. Puji Allah Bapa yang Maha Kuasa. 1, 2, mulai. Diberikan segala kasih-Nya
kita akan mengadakan kebaktian pada pukul 8 karena ada permintaan dari saudara teman kita yang belum tiba di tempat ini, yaitu saudara Yakub dan saudara Erwin. Jadi kebaktiannya nanti kita akan mulai pada pukul 9. Jadi yang kita akan isi pada pagi ini yaitu seminar seperti biasa yang kita lakukan kemarin. Jadi untuk masuk dalam acara seminar kita di pagi ini kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran, pada pagi yang indah ini Bapa, kami anak-anak-Mu datang tunduk kepala. Kami datang bersama-sama, datang berterima kasih atas segala pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, di kesempatan ini kami boleh berkumpul di tempat ini, di mana di dalamnya kami memuji nama-Mu lewat puji-pujian yang telah kami nyanyikan. Kiranya semuanya itu Bapa dapat membawa bau yang harum di hadapan hadirat-Mu. Di kesempatan ini kami akan mendengarkan pembicara yang pertama di minggu ini, yaitu nantinya saudara Saibun. Kiranya Engkau sertai saudara Saibun yang akan menyampaikan pelajarannya, sehingga pelajaran itu dapat kami terima dan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami setiap hari. Sertai kami semua yang ada di sini dan sertai juga saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini. Bapa, acara ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu mulai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Saya senang bisa kembali menyampaikan di satu acara yang bergengsi seperti ini. Oleh karena itu, pada saat ini sebagaimana yang sudah diberikan kepada saya, topiknya yaitu mengenai membangkitkan kehidupan yang bertumbuh dan berbuah. Membangkitkan kehidupan yang bertumbuh dan berbuah. Sebagai ayat yang akan membantu kita pada judul ini, kita akan melihat dalam kitab Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal yang kelima, ayat 11, ayat 12, dan pasal 6 ayat 1 bagian A. Ibrani pasal 5 ayat 11, ayat 12, kita perhatikan pertama kali. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Pasal 6 bagian. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di sini di dalam perikopnya itu sedang berbicara tentang peringatan supaya jangan murtad, ya. Tetapi kalau kita lihat di sini, sebenarnya salah satu yang menjadi tujuan Rasul untuk menyatakan kebenaran ini adalah untuk membangkitkan kehidupan rohani orang-orang Kristen pada waktu itu. Jadi dia memakai cara yang berbeda di sini, yaitu dia melihat satu kendala di dalam jemaat lokal. Kendalanya ialah mereka tidak bertumbuh dan mereka tidak berbuah. Itu kendala yang dialami. Nah, jadi sehingga dengan cara
lain, di sini penulis mencoba untuk membuat pemaparan lebih dalam. Mengapa sih kok mereka tidak bertumbuh? Ada penyebabnya. Jadi di sini sekali lagi bahwa penulis berusaha untuk membangkitkan kehidupan mereka secara rohani, supaya mereka benar-benar hidup di dalam pertumbuhan dan di dalam kehidupan yang berbuah sebagai orang. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ini teguran keras sebenarnya. Dikatakan di sini bahwa sebenarnya kalau ditinjau dari sudut waktu, kamu itu sudah seharusnya menjadi guru dan juga sudah seharusnya menjadi pengajar. Kalau dari segi waktu, mungkin mereka sudah lama. Ada yang mungkin 12 tahun, 40 tahun di dalam jemaat, mungkin ada yang lebih dari situ. Jadi kalau ditinjau dari sudut waktu itu, mereka sudah menjadi pengajar-pengajar di dalam jemaat Tuhan. Tapi kenyataannya tidak seperti yang diharapkan oleh Allah. Nah, apa sih masalahnya di sini? Nah, kalau kita perhatikan di bagian yang pertama ayat 11 itu dikatakan kamu telah lambat. Saya melihat di kamus bahasa Indonesia itu kata lambat itu lebih mengarah kepada tidak cekatan, atau kata lainnya itu tidak tangkas, khususnya di dalam hal untuk bekerja. Nah, itu yang dituliskan di sana. Nah, lambat. Nah, lambat itu adalah identik dengan sesuatu pekerjaan yang tidak pernah tuntas untuk dilakukan. Itulah sebabnya di sini penulis mencoba untuk memaparkan lebih dalam mengapa sih tidak bertumbuh itu. Jadi dia sebutkan di sini mereka lambat. Dan logikanya di mana-mana jemaat Tuhan kalau lambat itu pertumbuhannya pasti lambat juga. Jadi di sini sebenarnya suatu himbauan supaya mereka itu masing-masing individu itu membangkitkan semangat pribadi mereka masing-masing. Jangan selalu lambat di dalam hal melakukan segala pekerjaan di dalam Tuhan. Itu yang diungkapkan di sini. Nah, masih banyak ayat lain yang kita temukan. Mengapa sih di dalam jemaat itu tidak ada yang namanya pertumbuhan yang begitu signifikan? Kalau di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 3 dikatakan karena jemaat itu masih manusia duniawi. Nah, tentu kemudian manusia duniawi itu yang pertama dia cari itu adalah bukan rohani. Tentu dia mencoba untuk terus menerus bagaimana dia untuk mendapatkan hal jasmani sebanyak mungkin. Kita tahu Demas dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 10 dia meninggalkan jemaat. Padahal dia seorang pekerja di dalam jemaat itu. Dan dia dikatakan mengasihi dunia. Ini juga sesuatu menjadi kendala di dalam jemaat itu. Kemudian yang lain, kalau kita perhatikan di dalam kitab Yakobus pasal 1. Coba kita perhatikan Yakobus pasal pertama ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, ini hal yang ketiga. Mengapa kok jemaat itu susah di dalam pertumbuhan itu? Karena tidak ada yang menjadi pelaku-pelaku firman. Mungkin mendengar iya, tapi bagaimana dengan praktek kehidupan sehari-hari? Ini menjadi problem, ini menjadi kendala. Nah, oleh karena itu kita akan perhatikan di sini
bagaimana seharusnya sikap dari kita semua, masing-masing individu, untuk selalu membangkitkan kehidupan yang bertumbuh dan berbuah. Yang pertama, kalau kita perhatikan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 22, di sana dikatakan seperti ini. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi ini adalah suatu nasihat, ajakan. Marilah kita saling memotivasi, saling memberi dorongan. Ada banyak hal. Nah, dalam ayat 23 dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Ini lagi merupakan ajakan. Ayat yang ke-24, dan marilah kita saling memperhatikan. Ya. Jadi selalu diajak. Ini salah satu solusi, salah satu cara kita masing-masing membangkitkan kehidupan yang bermutu di dalam Tuhan. Mari kita saling bekerja sama. Nah, ini akan membuat jemaat itu semakin solid satu sama lain. Dan sangat perlu. Nah, kapan kita bisa lakukan itu? Kalau di dalam kitab Ibrani pasal 3, mari kita lihat di sana. Ayat 13 dikatakan seperti ini. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya, karena itu daya dosa. Kapan? Setiap hari. Setiap kita melihat orang lain atau saudara kita itu di dalam dilema, mari kita bangkitkan kehidupan rohani supaya dia kemudian maju di dalam Tuhan. Nah, itulah gunanya kita sebagai orang Kristen bisa saling menolong satu sama lain, dan sangat diharapkan oleh Tuhan. Dan Allah menghimbau supaya kita benar-benar untuk melaksanakan hal yang seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan betapa Allah rindu, Dia ingin kalau umat Allah itu semua saling bekerja sama, saling memperhatikan. Karena ini akan membuat kita maju di dalam Tuhan. Nah, kita tahu kemarin sudah digambarkan bahwa kita itu sebagai orang Kristen itu adalah ibarat tubuh. Dan kalau saya gambarkan dari sisi lain, Tuhan juga memberikan gambaran tentang kekristenan itu adalah seperti pohon. Di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 3, di situ digambarkan bahwa kekristenan itu adalah seperti pohon. Pohon apa? Dalam Hosea pasal yang ke-10 ayat yang ke-1 kita perhatikan, dia dikatakan seperti pohon anggur. Makanya Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-15 dia juga mengibaratkan bahwa dia adalah pokok anggur, yang lain adalah cara-cara. Nah, ini adalah salah satu bagian dari kehidupan di dalam kekristenan itu, di mana kita adalah harus mengambil bagian kita masing-masing.
harus mengambil bagian kita masing-masing. Bagian apapun kita di dalam pohon ini, mari kita mengambil bagian kita dengan baik. Kita hasilkan dengan baik. Itu yang dituntut Allah dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita dituntut untuk dua hal, yaitu bertumbuh dan berbuah itu. Lebih lanjut, bertumbuh di sini. Mengapa Allah menuntut kita bertumbuh? Di dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 15, Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-15, dikatakan seperti ini. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua baginya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi Allah di sini menuntut kita bertumbuh. Bertumbuh di dalam hal apa? Di dalam kasih. Kemarin sudah dijelaskan seperti apa sih bertumbuh di dalam kasih. Dan masing-masing dikatakan dalam ayat yang ke-16 itu tiap-tiap anggota, berarti masing-masing individu di sini. Jadi yang berkembang bukan penginjilnya saja, bukan, tapi masing-masing dibutuhkan untuk bertumbuh ke arah Kristus, katanya. Maka sangat penting kita sebagai orang Kristen untuk bertumbuh. Kita garis bawahi di situ kata segala hal. Paulus tidak sebutkan satu-satu di situ. Dia hanya menyebutkan bagian atas, bertumbuh di dalam kasih. Nah di ayat yang lain Paulus katakan hal yang sama di Kolose pasal 1 ayat 10. Coba kita perhatikan di sana. Kolose pasal 1 ayat yang ke-10. Dikatakan seperti ini. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi Paulus tadi katakan bertumbuh dalam segala hal, di dalam kasih dia katakan. Di sini dia katakan lagi di dalam pengetahuan. Dia mengatakan ini kepada jemaat yang ada di Kolose. Kalau tadi dia katakan kepada jemaat yang ada di Efesus. Jadi dia ingin jemaat-jemaat itu bertumbuh di mana-mana. Dalam kasih, dalam pengetahuan, di sini dikatakan perlu bertumbuh. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam pengetahuan ini? Bagaimana kita bisa bertumbuh? Banyak ayat-ayat yang kita lihat di dalam perjanjian baru maupun perjanjian lama tentang bagaimana seseorang bisa bertumbuh. Salah satu contohnya, kalau kita lihat di dalam Esra pasal yang ke-7 ayat 10. Coba kita lihat di dalam Esra pasal 7 ayat 10. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan
di antara orang Israel. Mari kita perhatikan di sini. Ezra pasal 7 ayat 10. Allah katakan di sini kepada Ezra. Dan Ezra di sini kita perhatikan ada tekad dalam hatinya. Dia bertekad di sini. Tekadnya apa? Untuk meneliti Taurat Tuhan. Jadi ada inisiatif secara pribadi dari seorang Ezra. Dia teliti. Setelah dia teliti, dia katakan apa di situ? Ezra pasal 7 ayat 10. Setelah dia teliti, dikatakan dia melakukannya. Jadi kalau tadi bagian pertama dikatakan oleh firman Tuhan, jangan hanya pendengar yang setia, tetapi dia melakukan, menjalankan hukum dengan baik. Dan tidak itu saja, di bagian akhir dikatakan di sini mengerjakannya. Jadi dia selidiki, setelah dia selidiki, dia praktekkan, setelah dia praktekkan, dia jalan. Suatu hal yang menarik. Dan mari kita contoh kehidupan dia sebagai pengikut Tuhan waktu itu. Tekad, suatu keseriusan yang dimiliki oleh Ezra sehingga dia bisa mengajarkan. Yang menjadi pertanyaan dia lagi, kapan kita bisa untuk mengajarkan kepada orang lain? Kalau mungkin kita hanya berkumpul sekali seminggu, hari Minggu saja, tidak cukup. Dalam firman Tuhan dikatakan setiap hari. Dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat yang ke-10 sampai 11, coba kita perhatikan di sana. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal 17 kalau tidak salah ya. Iya. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 10 sampai 11 dikatakan seperti ini. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala dalam hatinya, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi ada sikap yang benar dari pribadi masing-masing. Dia teliti. Kata teliti itu lebih mengarah kepada bagaimana dia mencoba belajar lebih dalam tentang kebenaran Tuhan. Jadi dia nggak sekedar baca, tapi dia coba teliti apakah sungguh benar seperti itu. Nah, setelah dia lakukan seperti itu, dia akan berguna dalam kehidupan. Nah, ini menjadi sangat penting bagi kehidupan sebagai orang Kristen. Itu terus-menerus belajar setiap hari, tanpa memandang batas usia barangkali. Karena yang namanya ilmu di dalam Tuhan itu kita bawa sampai mati. Enggak di tengah perjalanan itu. Jadi sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen, yang namanya bertumbuh harus selalu ada di benak kita, di dalam pengetahuan khususnya. Penting sekali. Yang berikutnya dikatakan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Coba kita perhatikan di dalam 2 Petrus pasal 3
18. Dikatakan seperti ini. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Di sini sekali lagi kita perhatikan Rasul Petrus juga melakukan hal yang sama. Kalau kita tahu Rasul Petrus itu dia melayani berbagai jemaat di Asia kecil, banyak, dan salah satu nasihatnya adalah supaya mereka itu bertumbuh. Di dalam apa? Di situ perhatikan di bawah, kasih karunia. Nah, kalau kita jabarkan kasih karunia seperti apa? Itu adalah tentang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan yang tunggal, setiap orang yang percaya memperoleh kehidupan yang kekal. Itu kasih karunia. Tetapi bagaimana kita untuk membungkus kasih karunia itu di dalam pribadi kita? Itu artinya kalau saya bertumbuh, saya selalu mengingat, oh Yesus telah berkorban bagi saya. Betapa sakitnya dia rasakan musuh saya. Itu kasih karunia. Jadi dia ingat terus. Nah, kalau seperti ini kehidupan setiap hari, itu akan membuat dia bertahan di dalam Tuhan. Dan dia bertumbuh di situ. Tetapi coba kita bayangkan betapa banyak orang Kristen tidak bertumbuh dalam pengetahuan ini. Banyak sekali. Murtad. Karena masalah sedikit bisa murtad. Kenapa? Tidak bertumbuh. Dan Allah sangat menekankan betapa kita harus bertumbuh di dalam kehidupan. Apapun masalahnya, apapun situasinya, tidak peduli. Pandang kepada Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Kasih karunia itu. Dia dicaci maki, tidak lakukan apa-apa, tidak membalas caci maki, sama dengan kita. Di dunia ini banyak pergumulan hidup yang kita jalani setiap hari. Apakah karena itu lalu kita berhenti kebaktian? Lalu berhenti itu tidak bertumbuh? Mari kita pikirkan sama-sama supaya kita semakin maju di dalam Tuhan. Nah, satu lagi di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 15. 2 Korintus pasal 10 ayat 15. Ayat 15 dikatakan, kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kamu. Rasul Paulus berbicara seperti ini. Kamu bertumbuh, kami senang. Dan di mana-mana saya yakin setiap penginjil jemaat Tuhan itu senang kalau jemaat Tuhan itu benar-benar bertumbuh. Di dalam iman, dia bertumbuh. Tetapi sebaliknya, kalau jemaat itu gak bertumbuh, malah malas-malasan, bagaimana sikap dari seorang penginjil? Orang dia suam-suam putih, gak mau bertumbuh. Diajak mungkin untuk berkunjung, gak mau. Ada alasan. Diajak untuk kamu mimpin doa, gak mau. Kapan jadinya dia bertumbuh? Jadi tidak heran ketika Allah berbicara dalam Ibrani pasal 5 tadi, seharusnya kamu sudah menjadi guru, itu adalah satu motivasi supaya mereka itu benar-benar membangkitkan semangat pribadinya, sehingga kita bisa benar-benar menuju kepada keselamatan, bertumbuh itu penting di dalam pengetahuan akan firman Tuhan. Apa sih yang menjadi konsekuensi kalau tidak bertumbuh itu? Coba kita lihat di dalam Efesus pasal yang keempat. Kita mundur sedikit.
pasal 4, Efesus pasal 4 ayat 13 dan 14. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ini mengapa kita butuh bertumbuh? Karena kita tahu betapa banyaknya sekarang itu ajaran. Nah, bagaimana kita tahu ajaran yang benar kalau kita nggak bertumbuh? Nggak bisa. Makanya Allah terus-menerus mendorong, membangkitkan semangat supaya dengan demikian kita benar-benar menjadi orang yang berguna di mana. Bertumbuh sangat tinggi. Saya gambarkan tadi seperti pohon. Pohon itu kita tanam di situ, kita biarkan saja, lama-lama dia tumbuh. Tetapi perlu dirawat, dikasih pupuk, disirangi, kalau perlu disiram, kalau perlu lagi mungkin dari matahari dilindungi, banyak cara. Itu. Dan kita pun sama seperti itu. Nah itu. Makanya Tuhan sangat menginginkan kita sangat bertumbuh di dalam Tuhan. Dan bukan hanya bertumbuh saja. Allah harapkan satu lagi. Apa? Berbuah. Berbuah. Ada makna di dalam suatu pertumbuhan. Bisa dinikmati buah. Saya yakin kita semua suka buah. Kita semua suka buah. Buah apa? Tapi Allah inginkan semua untuk menghasilkan buah yang manis. Amin. Perlu sekali menghasilkan buah. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 8 kemarin ini sudah sedikit dibahas. Saya mengulangi sedikit. Pasal 15. Mari kita lihat di sana ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Saya menyambung apa yang dikatakan saudara Dedi kemarin. Kalau saya tidak mempraktikkan kasih saya, maka saya itu seorang penipu. Nah di sini pun kalau kita tidak berbuah, apakah kita murid Kristus? Kalau di sini katakan murid Kristus itu adalah dia berbuah, sehingga bisa dia klaim dia adalah sebagai seorang murid. Logikanya di sini seperti itu. Jadi Allah menuntut kita itu terus-menerus menghasilkan buah yang berguna tentunya bagi orang-orang lain. Sepanjang waktu berdoa, tidak henti-henti. Seperti tadi digambarkan di dalam Mazmur pasal 3 itu, bagaimana sebatang pohon yang tertanam di tepi sungai, dia akan terus menghasilkan buah. Nah Allah harapkan kita juga sama, yaitu menghasilkan buah yang berguna bagi orang. Dan buah-buah itu banyak. Ya, dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 banyak buahnya. Ada sukacita, damai sejahtera, kebaikan, banyak. Dan itu yang kita hasilkan dalam kehidupan ini. Berguna bagi orang, berguna untuk keluarga, dan berguna untuk masyarakat, dan untuk semuanya. Apa sih konsekuensinya kalau nggak berbuat? Ayat yang kedua dikatakan dalam Yohanes tadi, pas 15. Setiap ranting padaku yang tidak berbuat, dipotongnya. Allah katakan. Jadi betapa Allah itu tadi ingin kita terus-menerus menghasilkan buah. Dan dikatakan oleh Yesus sendiri
Dalam Matius pasal 12 ayat 33, dari buahnya lah kamu mengenal orang. Kita mungkin suatu ketika duduk di dalam perhimpunan orang lain, dia membawa ajaran, tapi tidak cocok dengan ini. Nah, kita bisa antisipasi dari cara hidupnya, kehidupannya bagaimana, banyak cara yang bisa kita lakukan. Karena Yesus sudah katakan dari buahnya seseorang itu bisa dikenal. Dalam Matius pasal 7 ayat 17, dari buahnya yang baik juga akan menghasilkan buah yang baik. Gak mungkin berbeda, gak mungkin. Yang berkata itu adalah Tuhan Yesus. Jadi kita tahu dari buah ini. Dalam Lukas pasal 6 ayat 43, tidak ada pohon yang baik tidak menghasilkan buah yang baik sama juga. Yesus katakan. Lantas, sekali lagi, kalau kita perhatikan waktu Yesus memberikan satu perumpamaan dalam Matius pasal 21 ayat yang ke-19, ini tentang pohon ara. Dia berjalan-jalan dari satu daerah menuju daerah lain bersama murid-muridnya. Kemudian di perjalanan mereka sudah lapar. Yesus melihat pohon ara dan ada buahnya. Dan Yesus menuntut, mulai dari sekarang dia menghasilkan buah. Ketika mereka lagi berjalan, murid-murid berjalan, mereka lihat, oh itu sudah kering. Karena apa? Karena setiap orang yang tidak menghasilkan buah, Yesus sudah katakan, dia akan dibuang. Jadi sekali lagi, betapa Allah sangat menginginkan kita semua untuk berlomba-lomba, bertumbuh dalam pengenalan. Apalagi jemaat Kristus itu saya melihat itu tempat tinggalnya jauh-jauh. Apalagi di Jakarta jauh-jauh kan. Untuk ketemu aja itu susah. Nah, bagaimana dia secara pribadi bertumbuh? Maka dia akan mulai konsep-konsep di rumah. Dia akan mulai dengan itu. Kalau dia ingin bertumbuh. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak bertumbuh. Malah ketika kita melakukan kelompok-kelompok yang seperti itu, kita ajak yang lain-lain, akan semakin banyak. Jadi kita tidak terfokus kepada yang ada. Karena Allah ingin kita tadi menghasilkan buah itu. Jadi manapun kita tinggal, itu adalah tempat yang baik di mana kita bisa menghasilkan buah. Itu pesan Tuhan yang boleh kita perhatikan dengan baik. Betapa Allah itu rindu kita semua selalu di dalam Tuhan dan kita semua menghasilkan buah yang baik. Dan masing-masing mari kita menumbuhkan semangat kepada orang lain ketika dia datang. Itu firman Tuhan yang disampaikan, dan terima kasih. Baiklah, saudara-saudara, itulah firman yang kita dengar. Terima kasih kepada saudara Saiful yang telah membawakan firman pada pagi ini. Mari kita sambut dengan nyanyian nomor 316. Tuhan Yesus sahabatku, 316. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya. Hanya Dia terindah bagiku. Tuhan Yesus mengangkatku dari lembah-lembah. Hanya Dialah menyucikan kalbu. Penghibur dalam duka dan dalam derita, yang meringankan
kita istirahat 5 menit. Ya, cukup. Setelah itu kita masuk ibadah.